Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore juga. Oke, di sini kita bahas materi ketemuan ke-12 ya. Bahasan ada proyeksi. Masih membahas tentang dua dimensi dan tiga dimensi ya dengan menggunakan koordinat. Oke, di sini kita bahas tentang proyeksi. Jadi proyeksi adalah metode menggambarkan benda tiga dimensi pada bidang dua dimensi. Jadi ada dua cara di situ ya untuk melakukan proyeksi yaitu paralel dan perspektif. Ya, oke. Untuk proyeksi dapat direncanakan dibagi dua macam yang tadi sudah disebutin yaitu proyeksi paralel dan proyeksi perspektif. Perbedaan utama antara kedua proyeksi tersebut adalah proyeksi perspektif. Ya. Eh, jadi kalau proyeksi perspektif jadi jarak antara dua ya. Jadi jarak antara titik pusat proyeksi ke bidang proyeksi bersifat infinitif tertentu. Sedangkan untuk proyeksi paralel ya, jadi jarak antar titik pusat proyeksi ke bidang proyeksi tidak terhingga ya. Jadi tadi ini sifatnya adalah tertentu, yang ini adalah sifatnya tidak terhingga ya. Artinya titik pusat proyeksi ya. Oke. Nah, di sini bisa kamu lihat jadi proyeksi paralel semua garis paralel akan tampak paralel pada bidang proyeksi ya. Berikutnya ada proyeksi perspektif, itu semua garis paralel akan menghilang di titik pusat proyeksi. Ya, ya bisa kamu lihat di sini paralel. Ya. Tadi kita sebut, jadi kalau proyeksi paralel dapat dikategorikan hubungan antara proyeksi dengan vektor normal pada bidang proyeksi dalam dua macam proyeksi. Ya, oke, ini adalah bidang proyeksi. Di sini ada bidang proyeksi, bisa kamu lihat. Nah, sini ada titik yang menghilang ya. Jadi kalau perspektif itu tadi udah kita bahas. Jadi kalau perspektif adalah ya, oke. Di sini untuk proyeksi perspektif ya, pada proyeksi perspektif tadi jarak antara titik pusat perspektif ya, titik pusat proyeksi di bidang proyeksi bersifat infinity tertentu ya. Beda dengan paralel tadi antara titik pusat proyeksi bidang proyeksi tidak terhingga. Ya, lanjut. Berikutnya untuk proyeksi paralel tadi udah kita sebutkan ada beberapa macam bentuk proyeksi paralel. Ada namanya ortografik dan oblique ya. Ya, untuk di sini bisa kamu untuk proyeksi oblique ada proyeksi dengan mata tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Di sini untuk proyeksi ortografik ya. Maksud dari ini adalah apabila sinar proyeksi tegak lurus dengan bidang proyeksi, nanti proyeksi ortografik sering digunakan untuk menghasilkan tampak depan, tampak belakang, tampak samping, atau tampak atas dari sebuah benda, atau disebut juga multi view orthographic. Artinya bisa dilihat dari sudut pandang kiri, kanan, atas, ya, bawah. Jadi tampak atas, jadi atau tampak belakang, tampak di samping, benda disebut tadi sebagai elevation. Ya. Sedangkan tampak dari atas disebut sebagai plan view here. Ini menurut Becker 2002 ya. Oke. Nah, untuk oblique yaitu proyeksi yang dengan mata berada di lokasi yang tidak tegas lurus terhadap sebuah eh, proyeksi ya. Artinya di sini proyeksi oblique diperoleh dengan cara membuat sinar proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Nah, nanti proyeksi oblique nanti membutuhkan dua buah sudut yaitu alfa dan beta. Ya, nanti kita lihat di berikutnya yaitu nanti ada titik fx, ada y, ada j. Nah, nanti diproyeksi 4 titik di XP dan YP di bidang proyeksi. Jadi titik hasil proyeksi atau grafik nanti terletak pada SX dan Y pada sinar proyeksi pada sudut alfa ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Lanjut dalam proyeksi ortografik. Jadi tadi ada menjadi dua yaitu
multi ortografik yang udah kita bahas tadi, yaitu berikutnya ada anthropometrik yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada isometrik, ada dimetrik, ada trimetrik. Ya, jadi proyeksi isometrik di mana 3 muka dipendekkan dalam ukuran yang sama. Berikutnya dimetrik ya, jadi proyeksi di mana 2 muka benda dipendekkan dalam ukuran yang sama. Ya. Oke, trimetrik ya bisa kamu lihat di sini. Nah, berikutnya ada 2 macam proyeksi paralel yang tadi ada yang kita bahas tadi ya, ada ortografik dan oblique. Ya, berikutnya untuk proyeksi diperoleh dan menentukan salah satu koordinat sesuai dengan sumber proyeksi pada ortografik, yaitu terhadap bintang XY, ada G ya, dan kurang XY sama dengan V, G, Y, Z. Nah, di sini ada Z ya, karena ini kita masuk ke 3 dimensi ya. Sama terhadap bidang JJ ya, YG sama dengan V, X, Y, Z ya. Oke, ini salah satu bentuk yang tadi kita lihat dari atas, dari samping, ini dari depan ya. Ini sudut pandangnya tadi dari atas, dari samping ya, di depan. Nah, ini dari pandangan atas ya. Itu pandangan depan, ini pandangan samping ya. Oke. Nah, ini bagaimana nanti disebut sebagai multi view ortografik ya. Oke, berikutnya tadi ada proyeksi ortometrik. Ini sih nanti ada namanya isometrik ya, bentuknya bisa kamu lihat di sini. Isometrik ya bentuknya. Jadi ini adalah titik bawahnya ya, bisa kamu lihat sini. Berikutnya ada dimetrik ya. Berikutnya ada trimetrik ya. Ya, berikutnya masuk ke proyeksi oblique tadi. Dia memproyeksikan ke garis sejajar yang tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Nanti ada 2 kategori, yaitu cavalier dan kabinet. Ya, ini adalah bentuk kabinet, ini bentuk cavalier. Yang berikutnya kita masuk ke proyeksi perspektif. Jadi tergantung 2 variabel, yaitu tadi lokasi mata memandang dan bidang proyeksi. Ini adalah satu titik yang menghilang ya, di sini hilang. Oke, ya titik menghilang. Berikutnya ada 2 titik menghilang ya, jadi bisa di sini ya, 2 titik menghilang. Oke, berikutnya ada yang 3 ya, ini sebenarnya sebelah sini ya, ini ya. Oke, nah ini disebut proyeksi perspektif bergantung pada 2 variabel, yaitu lokasi mata dan bidang proyeksi. Ya, berikutnya menghitung proyeksi perspektif. Di sini ada T, nilainya 0 ya. T-nya 0, kemudian T-nya nilai dengan 1, ini A, ini B. Nah, berapa jarak ke sini? Itu rumusnya adalah R. T sama dengan A di dalam kurung 1 tambah T tambah B kali T. Nah, contoh ya, A-nya adalah 5, ini 5, B-nya adalah 6 ya. Dengan nilai T-nya ya, T-nya ya, T-nya adalah 0,3 ya. Oke, maka didapat ya rumus yang ini kita gunakan, yaitu 9 karena B-nya nilainya 9, A-nya 6. Oh, B-nya 9 tadi ya, sorry ya. 9 ya. Rumusnya adalah ini harusnya sini ya. Oke, jadi rumusnya adalah ini harusnya A ya. B ya. Ini adalah B ya dikali 0,3 ya, jadi ini harusnya 5 ya, ini 5 harusnya ya, 5 dikali 1 dikurangin 0,3 ya, dikali 5 ditambah 5 kali 0,3 yaitu 6,2. Nah,
Nanti dengan nilainya T1 maka didapat ini, kita kalikan ya. Jadi T1 kurang 1, oke, 5 kurang 1, anggaplah nilainya ini ya, nanti bisa kamu tulis. Jadi nilainya adalah 6,29 ya. Oke, nanti kita perbaiki lagi ya. Oke, berikutnya ini adalah proyeksi perspektif ya. Bisa kamu lihat di sini. Ini adalah V, X, Y, Z, ada Y ya. Di sini ada X, ini ada Z ya. Ini nilainya tadi Z. Nah, ini adalah tadi sudut pandang yang dilihat sini ya. Oke, bisa kamu lihat sini ya. Ini adalah sudut pandang matanya. Ini adalah tampilan view plan-nya atau monitor ya. Kemarin kita bahas tentang tampilan monitor ya, di sudut pandang nanti tinggal dipotong ya, atau ditampilkan ya. Berikutnya dengan rumusnya ya, dengan bidang proyeksi bidang XY dan titik Y terdapat E, maka titik hasil proyeksi akan J sama 0 apabila T pangkat ya. Ini proyeksi T ya, 1 dibagi 1 dibagi Z dibagi E dengan sini misalnya Z-nya 0 ya, E-nya misalnya nilainya lebih besar dari J, misalnya bisa 2 bisa 3 ya. Oke, untuk proyeksi Y ya, bisa kamu lihat di sini. Ini adalah Y dikali proyeksi T. Untuk X juga ya, nilainya adalah X dikali T. Nah, untuk mendapatkan hasil T itu adalah 1 dibagi 1 dikurangi Z. Z itu nilainya 0 tadi ya. Jika dibagi E itu nilainya lebih besar dari Z yang pasti ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini E-nya jika E terletak di J, jadi J-nya adalah 10, bisa kamu lihat di sini Y 10 dan Z-nya 20. Diketahui sebuah benda dengan pretek itu simpul ya. Contohnya nih pretek, ini pretek, ini disebut XD ya. Jadi ini XD ya, ini pretek, ini XD. Jadi ada berapa nih simpulnya? 1, 2, ini 3. Nah, ini XD nya 1, 2, 3 ya. Oke, di sini ada prakteknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah ada 5 ya, ini cuma ada 3. Kemudian XY-nya adalah 1, 2, 0 ya. 0 dari mana ya? Ya. Oke, jadi Z-nya nilainya 0. Jadi 0 itu nanti koordinat ya. X 1, 2, 0. Kemudian 3, 5, X-nya 2, Y-nya adalah 4, Z-nya nilainya 2. Nah, ini adalah XD. XD di sini ada praktek 1, praktek 2 ya. Untuk baris pertama sampai baris 8. Ya, untuk contohnya begini ya, misalnya koordinat ya. Ini misalnya X ya. Ini adalah Y ya. Misalnya yang ini yang praktek 1, misal X-nya 1, ininya nilainya 2, jadi titiknya di sini ya. Oke, jadi titiknya adalah di sini ya. Berikutnya praktek 2, misalnya X-nya di sini ya, 3 ya. Kemudian X-nya 3, anggaplah di sini 3, di sini 3, tinggal Y-nya berapa? Misalnya 2, sama 2 di sini. Jadi nilainya dia di sini ya. Jadi tinggal tarik garis aja ya. Oke. Kita lanjut lagi berikutnya. Ini pakai koordinat ya. Ya, ini contohnya adalah hasil dari